Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya imal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah dakwah yang berkaitan tentang menghindari minuman keras dan narkoba. Sebelum saya memaparkan, apa itu minuman keras? Minuman keras menurut Islam, minuman keras sudah final dan mutlak hukumnya, yakni haram. Keharaman didasarkan pada pengiasan hukum kamar yang dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan keharamannya. Minuman keras atau khamar dalam Islam diharamkan karena dapat merusak akal dan menghilangkan kesadaran. Minuman alkohol merupakan dosa besar dan tidak ada manfaat yang bisa didapatkan dari minuman-minuman keras. Dengan mengonsumsi minuman keras atau khamar, seseorang telah melakukan kerusakan dengan berbuat maksiat kepada Allah. Mengonsumsi minuman beralkohol baik dengan jumlah banyak maupun sedikit, hukumnya adalah haram. Mengonsumsi alkohol dapat memberikan mudharat atau kondisi yang sangat berbahaya dan tidak bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan lingkungan sekitar. Hukum haram ini juga berlaku untuk aktivitas terkait seperti memproduksi, mendistribusikan, menjual, membeli, dan meraih keuntungan dari perdagangan minuman beralkohol. Dalam Islam, minuman keras atau khamar dilarang dengan tegas. Bagaimana sih cara menghindari minuman keras? Yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, ya seperti memperkuat iman dan niat untuk selalu berada di jalan yang lurus dan diridhoi Allah. Selanjutnya, menjauhi lingkungan negatif seperti hindari lingkungan yang tidak sehat, situasi yang memungkinkan tergoda minuman keras. Selanjutnya, menolak dengan tegas. Jangan ragu menolak ketika ditawarkan minuman keras, meskipun merasa malu atau takut mengecewakan orang lain. Selanjutnya, mengalihkan perhatian. Tekuni hobi atau lakukan kegiatan yang bermanfaat untuk kesehatan seperti berolahraga, berkebun, atau jalan-jalan. Kemudian yang berkaitan dengan narkoba. Apa sih itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pengaruh narkoba secara umum yaitu depresan, menekan atau memperlambat fungsi sistem saraf pusat sehingga dapat mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Dapat membuat pemakai merasa tenang, memberikan rasa melambung tinggi, memberi rasa bahagia, dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri. Yang kedua, stimulan. Merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan kegairahan atau segar dan bersemangat dalam kesadaran. Obat ini dapat bekerja mengurangi rasa ngantuk karena lelah, mengurangi nafsu makan, mempercepat detak jantung, tekanan darah, dan pernafasan. Halusinogen dapat mengubah rangsangan indera yang jelas serta merubah perasaan dan pemikiran sehingga menimbulkan kesan palsu atau halusinasi. Menggunakan narkoba di samping telah diharamkan, tetapi juga akan berakibat buruk, dapat merusak akal dan fisik, serta akibat-akibat lainnya. Karena itu, hukum Islam melarang menggunakan benda-benda seperti itu, baik dalam jumlah sedikit, apalagi dalam jumlah yang banyak. Bagaimana cara menghindari narkoba? Melalui pendidikan agama dapat dilakukan dengan dalam menjalankan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sholat, mandi taubat,
dan berzikir. Secara umum dapat dikatakan bahwa mabuk adalah hilang akal atau hilangnya kemampuan berpikir. Dengan begitu, seorang yang mabuk tidak bisa berpikir normal dengan akal sehatnya. Akalnya hilang berganti halusinasi atau khayalan. Orang mabuk juga sulit membedakan mana yang nyata, mana yang tidak nyata. Tauhid Nur Azhar menjelaskan bahwa Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa khamar terbuat dari salah satu 5 jenis berikut, yaitu anggur, kurma, madu, jagung, dan gandum. Namun, seiring perkembangan zaman, makin beragam jenisnya, bahan yang menyebabkan mabuk pun semakin banyak, mulai dari bahan tradisional hingga modern. Mulai dari saripati anggur hingga narkotika dan bahan adiktif lainnya. Umar bin Khattab sewaktu menjadi khalifah memberi penekanan bahwa khamar adalah setiap yang mengacaukan akal. Dengan demikian patokan yang dibuat oleh Umar bin Khattab jelas bahwa khamar adalah setiap yang memabukkan atau mengacaukan akal apabila dikonsumsi, baik dimakan, diminum, dihisap, atau disuntik, meski dalam bentuk apapun. Sedangkan menurut Islam, narkoba hukumnya haram. Hal ini disebabkan bahwa narkoba digolongkan kepada benda yang muskir atau benda yang memabukkan, di mana dapat menimbulkan kemudaratan kepada yang menggunakannya seperti merusaknya akal dan musyraknya akhlak masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.